ini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa sih sistem reproduksi pada wanita. Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan berkembang biak pada wanita. Dan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, genitalia. Genitalia ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia externa dan genitalia interna. Yang pertama, kita akan membahas tentang genitalia externa. Apa sih itu genitalia externa? Genitalia externa adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Terdiri dari apa saja ya genitalia externa itu? Yang pertama, ada mons pubis, klitoris, uretra, vagina, hymen, labia mayor, labia minor, dan anus. Jadi di genitalia externa ini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin itu terletak di sisi-sisi vagina ini, yang ini sisi samping vagina. Fungsinya melumasi vagina. Dan kelenjar Skene itu terletak di samping uretra. Fungsinya itu sama dengan kelenjar Bartholin, yaitu menghasilkan selaput lendir. Jadi selanjutnya kita akan membahas genitalia interna. Ini dia genitalia interna. Apa sih itu genitalia interna? Genitalia interna adalah alat kelamin yang tidak nampak dari luar, artinya itu dia tuh berada di dalam. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada uterus. Uterus biasa juga kita sebut sebagai rahim. Di sini tuh tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin. Terus yang kedua itu ada ovarium. Ovarium atau indung telur. Di sini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron di ovarium. Terus selanjutnya itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju uterus saat terjadi ovulasi. Dan di sini tuh juga tempat terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma di tuba fallopi ini. Terus yang terakhir itu ada serviks. Serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir. Fungsinya itu untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual di serviks. Selanjutnya kita akan membahas tentang panggul atau pelvis. Pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras terdiri dari tulang dan sendi, dan bagian lunak terdiri dari otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis, berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen, dan pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis, berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Tulang pelvis terdiri dari 4 jenis tulang, yaitu 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Tulang coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Os ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan yang di belakang ada spina iliaca posterior superior, dan yang ini spina iliaca posterior inferior. Os ischium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang ini tuber ischiadicum, yang menonjol ini spina ischiadicum, yang ini foramen obturatorium, dan yang ini acetabulum.
Selanjutnya os pubis dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang ini ramus superior osis pubis, dan yang ini ramus inferior osis pubis. Yang berbentuk segitiga ini arcus pubis, dan yang ini symphysis pubis. Selanjutnya os sacrum dibagi lagi menjadi beberapa bagian, terdiri dari 5 vertebra sacralis. Yang menonjol ini promontorium, yang lubang foramen ini foramina sacralia anterior, dan yang belakang ini foramina sacralia posterior. Dan yang selanjutnya os oxygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Dan yang selanjutnya articulatio. Yang pertama ada articulatio sacroiliaca, yang kedua ada articulatio sacrococcygeus, dan yang terakhir articulatio symphysis pubis. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang ligamen. Yang pertama, ligamentum sacroiliaca. Posisinya itu berada di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Terus selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum. Posisinya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Terus selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Terus yang terakhir itu ada ligamen pubisum. Letaknya itu di depan tulang koksai kanan dan kiri. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang otot atau musculus. Jadi otot yang bagian luar itu ada yang namanya musculus pinterani externum, lalu ada yang namanya musculus bulbocavernosus. Yang musculus bulbocavernosus ini itu yang melingkari vagina, lalu ada yang musculus perineal transversus superficialis. Terus ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus itu. Yang pertama ada musculus iliococcygeus, lalu ada musculus ischiacoccygeus, dan ada musculus perineal transversus profundus, dan yang terakhir ada musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul terbagi menjadi 4, yaitu ada ginekoid, android, anthropoid, dan platypeloid. Bentuk panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid hampir seperti berbentuk lingkaran. Bentuk panggul seperti inilah yang banyak ditemukan, dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginekoid ini, spina ischiadica itu tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya itu membulat. Yang kedua yaitu bentuk panggul android. Bentuk panggul ini hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung, serta spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau wanita itu bentuk panggul seperti ini tuh dapat mempersulit jalannya persalinan. Dan bentuk panggul yang ketiga itu ada anthropoid. Bentuk panggul anthropoid hampir mirip dengan segitiga. Diameter transversalnya itu berada di dalam posterior, di dekat sakrum. Terus dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul ini seperti ini tuh kebanyakan ditemukan pada laki-laki. Kalau di wanita bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi besar dan memiliki tungkai panjang. Yang terakhir, bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul ini mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya itu lebih besar daripada anterior superiornya. Bentuk sakrumnya lebih
kayak cenderung mendatar. Terus bentuk panggul ini jarang ditemukan pada wanita maupun pria. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pemeriksaan panggul luar. Tujuan dari panggul luar ini adalah untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan memperhambat jalannya persalinan. Pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, distansia cristorum, yang ketiga conjugata externa, dan yang terakhir ukur lingkar panggul. Yang pertama distansia spinarum. Yang ini distansia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan, jarak normalnya itu 23 sampai 26 cm. Yang kedua distansia cristorum, jarak yang terjauh antara krista iliaca kanan dan kiri, jarak normalnya itu 26 sampai 29 cm. Dan yang ketiga conjugata externa, jaraknya itu antara pinggir atas simpisis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya itu 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simpisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor sepihak dan melingkar ke seluruh panggul. Jarak normalnya itu 80 sampai 90 cm.